Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, Kafir Umi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji sebagaimana biasanya, yaitu kajian sufistik yang masih ada kaitannya dengan bab-bab besar dalam pembahasan tasawuf. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang salik, oleh seorang yang ingin bermesraan dengan Allah, yaitu sifat tawadhu, rendah hati, tak merasa tinggi. Tawadhu ini sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang ketika kita menyebutkan kata tawadhu, orang Indonesia langsung faham maksud di balik kata tawadhu itu, yaitu merasa rendah hati dan tak merasa tinggi. Namun, konteks tawadhu ini seperti apa? Karena teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada penghalang-penghalang yang menjadi halangan bagi seorang salik, bagi seorang yang ingin bermesraan dengan Allah, bagi seorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang utama baginya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan para hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para hamba, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada batasan Allah, tidak ada jarak Allah dengan seorang hamba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada urat nadi. Itu menjelaskan tentang kedekatan Allah dengan seorang hamba. Tetapi pada beberapa kesempatan hamba itu bisa terhalang dan bahkan bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Ketika dia kehilangan sifat tawadhu. Yaitu lawan kata dari tawadhu adalah takabbur, sombong. Maka untuk mengetahui hakikat tawadhu, kita harus mengetahui lawan dari tawadhu itu. Apa lawan dari tawadhu? Adalah sombong, merasa tinggi, merasa lebih daripada yang lain. Maka seorang salik ketika dia ingin bermesraan dengan Allah, ketika dia ingin terus merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus hilangkan hijab, hilangkan penghalang yang menghalangi dirinya dengan Allah. Apa itu? Adalah hiasi dirinya dengan sifat tawadhu. Namun tawadhu itu seperti apa yang dimaksud oleh para ulama kita? Nah, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa perkataan para ulama kita yang menjelaskan tentang tawadhu dan kapan tawadhu itu disebut tawadhu. Karena teman-teman sekalian, tidak semua pada kesempatan atau tidak semua pada semua kesempatan kita harus tawadhu, kita harus merasa rendah hati. Justru ketika pada momen-momen tersebut atau pada momen yang tidak pas kemudian kita tawadhu, maka tawadhu kita keliru. Seperti apa tawadhu yang dimaksud oleh para ulama kita dan momennya kapan? Nah, mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman sekalian, pernah berkata para ulama kita tentang tawadhu. Kata mereka, man lam yatawadha inda nafsihi, lam yatawadha inda ghairihi. Siapa saja yang belum bisa bertawadhu kepada dirinya sendiri, maka dia tidak mampu untuk bertawadhu, untuk rendah hati kepada yang lain. Ketika kita belum bisa mengalahkan ego kita, ketika kita belum bisa mengalahkan
penghalang-penghalang berupa kesombongan, maka kita tidak bisa bertawadhu kepada orang lain, apalagi tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ego inilah yang menjadi batu sandungan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi penghalang bagi kita untuk terus dekat dengan Allah. Maka orang yang merasa lebih, orang yang merasa, oh, masa saya jabatannya sekian, atau masa posisi saya seperti ini, saya mau makan di emperan sih. Dia belum bisa tawadhu dengan dirinya. Maka orang yang seperti ini, ketika kita memiliki perasaan seperti ini, wah, saya kan pejabat, masa saya harus makan di emperan sih? Saya kan pejabat, masa saya harus beli di warung sih? Nah, ego-ego seperti inilah yang akan menjadi penghalang baginya. Maka dengan ego ini mustahil kita bisa tawadhu kepada orang lain. Mustahil kita bisa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang ingin mendapatkan sifat tawadhu ini, cara yang paling cepat dan praktis adalah tundukkan egomu. Tundukkan egomu, bertawadhulah kepada dirimu sendiri. Kalahkan egomu agar kita bisa bertawadhu kepada orang lain. Maka bagi kita yang sudah bisa bertawadhu kepada diri kita sendiri, insya Allah kita bisa bertawadhu kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa mendapatkan tawadhu yang paling tinggi, yaitu bertawadhu kepada Allah, merasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tahu nggak alasan kenapa syaitan, iblis itu dilemparkan dari surga? Kenapa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dosanya Nabi Adam yang sama-sama, padahal sama-sama bermaksiat kepada Allah. Tapi dosanya Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosanya iblis tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa diri. Dia tidak bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita mau lihat, tauhidnya iblis itu lebih kuat loh daripada tauhidnya malaikat. Kenapa bisa begitu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat sujud kepada selain Allah, mereka patuh sujud. Sedangkan iblis itu teman-teman sekalian, sebelum dia diangkat menjadi, sebagian ulama mengatakan malaikat, menjadi hamba khusus Allah Subhanahu wa taala, dahulu dia ahli tauhid, ahli ibadah. Bahkan disebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat, bumi mana yang tidak pernah disujudi oleh iblis? Bagian bumi mana yang tidak pernah jidat iblis ditaruh di situ? Saking ahli ibadahnya dia. Tapi ternyata dia dilemparkan ke dalam neraka. Apa sebab utamanya? Karena dia tidak bertawadhu. Dia tidak mau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak bisa bertawadhu kepada dirinya, dia tidak akan bisa tawadhu kepada Allah. Dan inilah salah satu penyebab utama manusia dilemparkan ke dalam neraka, karena dia lupa diri, merasa tinggi dari yang lain. Itu sebenarnya kata kunci iblis dilemparkan ke dalam neraka. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bagaimana sih atau kapan tawadhu itu disebut sebagai tawadhu? Nah, ada perkataan yang menarik dari Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan bahwasanya di dalam riwayat, kata beliau, at-takabbur atau at-takabbur 'alal aghnia wat-tawadhu lil fuqara minat tawadhu. Sombong kepada orang sombong, merasa tinggi kepada orang yang tinggi adalah bentuk ketawadhuan. Jadi jangan pernah merasa rendah diri atau merasa rendah hati kepada orang yang sombong. Justru tawadhu kita ini tercela pada kondisi-kondisi seperti ini. Maka ketika kita berhadapan dengan orang sombong, ketika kita berhadapan dengan para penguasa, pemangku jabatan, jangan lepaskan
atau jangan pakai pakaian tawadu kita. Karena tawadu di hadapan mereka akan merendahkan sifat paling mulia, yaitu tawadu itu sendiri. Justru tawadu pada kondisi seperti itu menjadi tercela. Maka tawadu yang sebenarnya adalah ketika kita bisa menempatkan tawadu itu sesuai dengan tempat dan kondisinya. Maka bertawadu kepada orang miskin, itulah bentuk tawadu. Dan bertawadu kepada orang kaya, itu tawadu salah kaprah. Itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.